Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini bersubuh hari dalam rangka beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul di surga Firdausil A'la nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, marilah kita haturkan salawat beriring salam kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam menjalankan apa yang baginda Nabi ajarkan. Semoga kita termasuk umat baginda Nabi yang memberikan perubahan bagi alam ini, memberikan kasih sayang bagi seluruh manusia, sehingga apa yang dibawa oleh baginda Nabi bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling utama dibawa oleh setiap nabi dan rasul itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini memiliki tujuan dan memiliki prinsip utama yang paling jelas. Kenapa disebut prinsip utama? Karena prinsip ini akan selalu berada dan selalu dipakai dalam kehidupan kita, yaitu prinsip kebebasan. Bagaimana ajakan bagi para nabi dan rasul ini mengajak manusia untuk membebaskan diri dari penghambaan manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Inilah ajakan tauhid yang paling utama. Karena manusia itu seringkali terkungkung, manusia itu seringkali terdoktrin oleh manusia yang lain yang menginginkan untuk menguasai manusia yang lain. Jadi ada keinginan pada hawa nafsu manusia itu untuk menguasai manusia yang lain, untuk bertindak diktator. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk bertindak menguasai, ngatur-ngatur. Makanya baginda Nabi ini membawa agama yang rahmat ini dan mengajarkan kita untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Kenapa musyawarah? Karena dalam musyawarah ini setiap keinginan, setiap pendapat itu tersampaikan, sehingga tidak ada orang yang merasa terkekang, tidak ada seseorang yang kehilangan kebebasannya. Maka inilah prinsip utama dalam menjalani kehidupan, yaitu kebebasan dalam memilih. Dan agama kita mengajarkan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ad-din diambil dari kata dana yadudu, mendekat. Ad-din secara bahasa juga bermakna milah. Milah itu agama. Ad-din itu agama, milah juga agama.
Kalau ad-din dari kata dana yadunu mendekat, kalau milah itu kecenderungan, mala yamulu. Jadi yang namanya agama itu pada hakikatnya adalah kecenderungan manusia untuk memilih sesuatu. Jadi manusia itu dibebaskan, diberikan pilihan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada setiap hambanya. Jadi bagaimana bisa manusia yang lain itu memaksa manusia yang lain untuk memilih apa yang tidak mau dia pilih? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan sungguh telah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Dengan cara apa? Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus utusannya, rasulnya dengan hidayah, petunjuk dan ad-dinil haq, dan agama yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh kita di atas muka bumi ini, memberikan pilihan kepada kita semua, tapi pilihan itu sudah diberikan penjelasan oleh Allah. Al-Huda, Allah berikan petunjuk mana yang ar-rusydu, mana yang lurus, mana yang al-ghayy, mana yang bengkok. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita telah diberikan kebebasan untuk memilih. Inilah prinsip, salah satu prinsip utama dalam kehidupan, yaitu al-hurriyah, kebebasan. Bahkan umat-umat terdahulu, bukan hanya di kalangan orang-orang Arab saja, bahkan peristiwa-peristiwa revolusi yang terjadi di Eropa, salah satu prinsip yang dipegang itu adalah al-hurriyah, kebebasan. Setiap orang berhak untuk menentukan kehidupannya sendiri. Inilah al-hurriyah, kebebasan dalam menentukan sikap. Bahkan baru-baru ini di kita bangsa Indonesia mendapatkan hak untuk menentukan sikap di panggung internasional. Salah satunya adalah Indonesia berhak untuk menolak atlet Israel yang ingin berlomba di Olimpiade Gimnastik yang diadakan di Indonesia. Ini adalah lomba internasional, pesertanya internasional. Nah, salah satu peserta yang lolos untuk ikut Olimpiade Gimnastik ini adalah peserta dari Israel, Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata pemerintah kita memiliki sikap, yaitu menolak memberikan visa. Nah, padahal ini lombanya lomba internasional. Nah, kalau semisalnya atlet Israel tidak diberikan visa, berarti atlet Israel tidak bisa datang ke Indonesia. Akhirnya komite olahraga internasional ini mengajukan protes ke sidang di peradilan internasional. Kok Indonesia nggak mau ngasih visa sehingga atlet Israel ini nggak bisa lomba? Ini berarti mencederai hak asasi kemanusiaan, betul Pak? Itu alasan yang paling utama yang sering dilontarkan oleh orang-orang internasional, ya, hak asasi manusia. Kok nggak boleh ikut lomba? Ini peserta lomba, kok nggak dikasih visa? Sampai-sampai, ya, di mana komite internasional olahraga ini, ya, setelah mengajukan pengadilan arbitrasi olahraga dan ditolak, akhirnya mereka komite internasional olahraga ini hanya bisa membuat keputusan, yaitu Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga di bawah naungan komite tersebut, Komite Olimpiade Internasional. Ini adalah sanksi. Nah, ini berita dari media-media berita, ya, kanal berita Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel
yang sedianya akan bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Nah ini komite ini akhirnya keputusan dari komite ini kan kalau di pengadilan arbitrase internasional udah ditolak tuh bandingnya. Akhirnya komite olahraga ini hanya bisa membuat peraturan baru, yaitu selama Indonesia tidak mau memberikan visa, tidak mau menerima para peserta, maka Indonesia ini tidak akan bisa menjadi tuan rumah untuk ajang-ajang olahraga internasional. Berarti apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Nanti kalau ada U17, U19 ya, yang kejuaraan dunia, nah itu nanti Indonesia nggak bisa mengadakan perlombaan olimpiade dunia. Indonesia nggak bisa mengadakan karena apa? Dulu ketika U17 yang Israel mau kesini ditolak, ya Pak ya. Nah, pas sama Ganjar, ya bukan hanya Ganjar tapi juga pemerintah Indonesia secara umum menolak. Cuman yang paling disorot oleh media itu Pak Ganjar ketika itu, ya. Bahkan sekarang itu lagi-lagi tidak memberikan visa. Kenapa tidak memberikan visa? Nah inilah yang disebut dengan kebebasan. Inilah yang disebut dengan kedaulatan dalam menentukan sikap. Inilah bagaimana bangsa Indonesia menunjukkan sikap menolak segala bentuk penjajahan yang ada di dunia. Nah kalau kita membaca yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita mendapati bahwasannya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang harus sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahkan dalam paragraf keempat, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan. Nah ini salah satunya ini adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Inilah Undang-Undang 1945, yang mana undang-undang ini juga mau tidak mau harus diakui oleh dunia internasional. Inilah luar biasanya hak kebebasan, hak menentukan sikap Bapak Ibu sekalian. Inilah bagaimana agama kita ini juga mengajarkan kepada kita la ikraha fiddin. Gak ada pemaksaan. Tapi ketika seseorang itu sudah mengambil sikap, hormati. Nah ini termasuk bagaimana sikap moderasi beragama. Ya, bukan modern tapi moderasi. Moderasi itu tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Sikap inilah yang membuat kita harus bisa menerima, menghormati pendapat orang lain. Misalnya sesama agama Islam, ada yang mazhabnya Syafi'i, ada yang mazhab Hambali, ada yang mazhab Maliki. Dalam membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, ada yang dijahar basmalahnya, ada yang disir. Nah ini adalah sikap moderasi, yaitu kita menghormati bagaimana dia berpandangan memilih mazhab dalam pelaksanaan tata cara ibadah. Dan moderasi ini itu juga mulai masuk ke fase kebangsaan. Bukan hanya sesama muslim, tapi bahkan juga kepada antara muslim dan non muslim. Bahkan sikap moderasi ini juga dalam dunia internasional, kita memiliki sikap dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan kita menolak segala bentuk penjajahan yang ada di atas dunia. Penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan bangsa Indonesia mau berpartisipasi, yaitu dalam poin Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam poin kedua ini, sila kedua ini adalah pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita memiliki hati nurani untuk berpartisipasi, menunjukkan sikap dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Makanya bangsa Indonesia dalam pembukaan itu
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sanksi dari Komite Olahraga Internasional ini, Komite Olimpiade Internasional ini, apakah itu akan mengendurkan sikap bangsa Indonesia? Tentu tidak. Bahkan kalau semisalnya kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ternyata Komite Olimpiade Internasional ini melakukan standar ganda. Apa itu standar ganda? Tidak konsisten dalam memberikan keputusan. Kita yang menolak Israel karena melakukan penjajahan, karena melakukan genosida, meskipun Israel sekarang saat ini beralasan kami membela diri karena kami duluan yang diserang oleh Hamas, rakyat kami disandera oleh Hamas, kami melakukan pembelaan diri. Tapi pada kenyataannya yang terjadi ini adalah penghabisan ras. Karena apa? Kalau sekedar membela diri seharusnya tidak ada pembumi hangusan, ya, meratakan bangunan-bangunan, bahkan bangunan-bangunan sosial, rumah sakit, madrasah, sekolah, tempat-tempat fasilitas umum. Kenapa itu juga dihancurkan? Bahkan rakyat sipil, perempuan dan anak-anak menjadi korban. Nah, jadi alasan Israel saat ini membela diri ini terbantahkan dengan sikap mereka yang melakukan penghabisan ras, genosida. Yang mana sikap ini tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Komite Internasional sejak terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita, sampai saat ini Rusia dan Ukraina sedang berperang. Salah satu sikap dari Komite Olimpiade Internasional ini melarang atlet Rusia untuk berpartisipasi dalam event-event olahraga internasional. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu sekalian. Rusia karena menyerang Ukraina dilarang. Ya, Rusia bahkan diberikan hukuman boikot, ya, oleh PBB, oleh Amerika. Tapi Israel yang melakukan pembantaian ini dari PBB tidak diberikan sanksi. Bahkan dalam event internasional masih diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Inilah standar ganda. Makanya ketika menghadapi sikap bangsa Indonesia yang bisa menunjukkan penolakan terhadap entitas Israel yang melakukan penjajahan di Palestina, maka kebablakan, ya, kewalahan kok Indonesia bisa bersikap seperti itu. Dan apa yang dilakukan Israel melalui event-event internasional ini, sepak bola kan masih ramai, Pak. Israel masih ikut ajang kualifikasi Piala Dunia. Bayangkan, Rusia nggak bisa, Pak. Piala Eropa kemarin nggak ikut. Sekarang Piala Dunia nggak ikut lagi kualifikasi Piala Dunia. Itu Rusia. Tapi kenapa Israel masih bisa bebas? Ini adalah salah satu ajang promosi, Pak. Jadi ternyata memang yang memegang kendali ini adalah mereka-mereka itu. Nah, makanya dengan sikap Indonesia ini, meskipun kita diancam tidak bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan di event internasional, tapi kita masih bisa mengadakan sebagai tuan rumah di ajang Piala Asia, ya, Asia Tenggara. Nah, kita masih bisa. Nah, kalau untuk berpartisipasi dalam perlombaan, kita pun masih bisa berpartisipasi dalam perlombaan internasional. Hanya saja konsekuensinya event internasional tidak bisa diadakan di Indonesia. Hanya itu saja. Dan itu tidak memperburuk citra Indonesia. Bahkan itu menegaskan bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah prinsip kebebasan untuk menentukan pilihan dan memiliki keadilan dalam berinteraksi sosial serta bertanggung jawab atas keputusan.
Mau tidak mau, yang namanya kebebasan untuk menentukan pilihan, itu dampaknya adalah kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Dan prinsip utama kebebasan dalam menentukan pilihan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dalam filsafat kebangsaan, tapi juga bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam jual beli. Dalam jual beli, dalam fikih Islam, disebutkan ada yang namanya hukum khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah memilih antara meneruskan akad atau meninggalkannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang tidak pernah berinteraksi yang namanya muamalah jual beli? Pasti kita semua pernah yang namanya bertransaksi muamalah jual beli. Nah, dalam hal sekecil ini pun kita selalu diberikan pilihan, yaitu memilih antara meneruskan akad atau meninggalkannya. Nah, ini merupakan gambaran prinsip kebebasan semua pihak dalam mengerjakan transaksi yang dilandasi oleh tanggung jawab, serta menggambarkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak. Khiyar ini, memilih meninggalkan atau meneruskan akad ini, ada pada hak pembeli, ada juga pada hak penjual. Jadi dua-duanya sama, Pak. Inilah kesetaraan hak. Dua-duanya punya hak untuk meneruskan akad atau meninggalkannya. Nah, dalam fikih Islam, Bapak Ibu sekalian, khiyar itu ada 3 macam dalam pandangan mazhab Syafi'i, ada 4 macam dalam pandangan mazhab yang lain. Macam-macam khiyar yang pertama itu adalah khiyar majelis, yang kedua adalah khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib. Nah, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain ada tambahan, yaitu khiyar ru'yah. Nah, kita jelaskan secara sederhana. Khiyar majelis itu diambil dari kata jalasa yajlusu, majlis, tempat duduk atau tempat di mana dilangsungkannya berakad. Seperti seorang ingin membeli sesuatu di warung. Nah, ketika datang di warung, dia ingin beli minum tripanca misalnya. Nih, saya beli minum tripanca ini harganya 3.000. Nah, harga 3.000. Dibayarlah 3.000. Selama masih berada di majelis itu, selama masih ada di warung, pembeli itu masih berhak untuk membatalkan akad. Selama masih di warung, Pak. Ya, misalnya ketika mau beli di tempat jajanan misalnya, Bapak Ibu sekalian, ditaruh di sini, ya, ditaruh di sini. Oh, bagus ini minumannya, ya. Saya mau beli, saya lagi haus. Diambil lah sama dia, langsung bayar. Ternyata ketika dilihat, oh bukan tripanca, Aqua. Ya, udah terlanjur bayar. Nah, selama masih di majelis, oh nggak jadi, Pak, saya nggak jadi tripanca, ya. Kebetulan saya nggak jadi Aqua. Kebetulan di situ Aqua semua misalnya. Oh, saya nggak jadi, Pak, ini minumannya Aqua, saya nggak mau beli Aqua. Dibalikin, itu boleh, Pak. Ya, selama masih di majelis. Ya, karena bisa jadi ketika diambil barangnya baru dilihat, oh ada unsur tidak halalnya. Padahal udah dibayar, tapi selama masih di majelis udah dibayar. Oh, saya nggak jadilah, Pak, nggak sesuai dengan agama saya misalnya. Ya, ada unsur tidak halalnya. Dia tadinya ngira itu minumannya tripanca, pas diambil ternyata Aqua, gitu kan? Nah, ada unsur tidak halalnya misalnya, akhirnya nggak jadi saya beli. Itu boleh, Pak. Nah, ini memberikan, ya, dalam memberikan kepada semua pihak, ya, prinsip keadilan dan kesetaraan hak. Begitu juga pembeli, begitu juga penjual. Udah dibayar, pembelinya udah ngambil, tapi masih di majelis. Penjualnya nggak senang sama sikap pembeli, nggak jadi, sini balikin. Itu boleh, Pak. Jadi khiyar majelis ini bukan hanya untuk pembeli, tapi juga untuk penjual. Sama tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan. Ya, kalau misalnya untuk pembeli perlindungan konsumen, ya kalau untuk penjual itu hak dalam melakukan transaksi jual beli, itu khiyar majelis. Ada juga yang namanya khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah khiyar yang
pembeli dan penjual ini sama-sama menyepakati sebuah syarat. Nah, kalau dalam hukum fikih disebutkan walahuma ayyashtaritu al-khiyar ila thalathati ayyam. Bagi keduanya, penjual dan pembeli itu, mereka keduanya itu boleh ya memberikan syarat, yaitu dengan apa? Dengan membiarkan barang tersebut dibawa oleh pembeli selama 3 hari, paling lama 3 hari. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Misalnya ada orang mau beli rumah, saya coba dulu 3 hari. Ya, kalau saya senang saya ambil, kalau saya nggak senang saya nggak jadi. Nah, kayak gitu. Atau yang sekarang ini test drive, mau beli motor, mau beli mobil, test drive dulu Pak. Saya ingin test drive dulu. Nah, ini kan test drive itu kan artinya barangnya sudah digunakan, barangnya sudah dipakai. Nah, selama kedua pihak itu setuju, nah, ya udah mau dicoba, dibawa jalan kemana? Ya udah saya dibawa keliling kota dulu. Nah, ini kan sebenarnya udah dipakai, barangnya sudah dipakai. Tapi kalau misalnya tidak serang, boleh dikembalikan. Yaitu khiyar syarat. Bahkan bisa dibatasi sampai 3 hari. Boleh dilanjutkan, boleh dibatalkan. Nah, ada juga khiyar aib. Jika ditemukan aib atau cacat baik dalam barang yang hendak ditawarkan atau dalam uangnya. Nah, khiyar aib ini hampir sama seperti khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ini Bapak Ibu sekalian, barangnya itu belum terlihat awalnya. Sama seperti barang pembelian online Bapak Ibu sekalian. Nah, beli online, kita cuma melihat foto, tapi sampai di tempat kita kok nggak sesuai dengan spesifikasi, nggak sesuai dengan apa yang difoto gitu kan, ketika beli online. Nah, itu makanya ketika pembelian online itu ada yang namanya pengembalian barang. Ini kalau semisalnya tempat pembeliannya, tempat jual belinya itu adalah yang sah seperti Shopee atau Tokopedia, itu seharusnya memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan barang jika barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau foto. Nah, inilah Pak bagaimana caranya agama ini memberikan kepada kita ya kebebasan dalam memilih ya, dan kebebasan itu tujuannya adalah untuk memberikan keadilan ya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, al-bai'ani bil khiyar. Ya, dua orang yang mengerjakan jual beli itu ya, mereka berada dalam kondisi khiyar, memilih. Malam yatafarraqu, sebelum keduanya berpisah. Fa in saddaqa wa bayyana, kalau keduanya itu jujur dan jelas, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, buriqalahuma fi bainihima, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam transaksi jual beli. Wa in katama wa kadzdzaba, seandainya keduanya menutupi dan saling berdusta, muhiqqat, maka keduanya akan dimusnahkan. Ya, seperti dalam firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, menghancurkan yang namanya riba dan menumbuhkan yang namanya sedekah. Nah, di sini muhiqqat, Allah akan menghilangkan keberkahannya. Muhiqqat barakatu bainihima, keberkahan jual belinya itu akan hilang kalau ada katama wa kadzdzaba, kalau keduanya saling menutupi dan saling berdusta. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dalam transaksi jual beli itu harus jelas. Syaratnya itu adalah antarodin, sama-sama ridho. Sama-sama ridho itu adalah ketika sesuatu itu tidak ada yang ditutup-tutupi, segala sesuatu itu jelas. Nah, jadi kalau kita dalam kehidupan di dunia ini dalam bebas dalam memilih itu, ketika memilih, kita ini memilih sesuatu yang harus jelas Bapak Ibu sekalian. Ketika menentukan sikap, kita ini harus memastikan sesuatu itu benar atau tidak, bermanfaat atau tidak. Inilah yang diajarkan dalam agama kita. Dalam mengambil pilihan, pastikan sesuatu itu jelas. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Yang namanya sesuatu yang lurus ar-rusydu itu sudah jelas. Yang bengkok itu juga sudah jelas. Maka silahkan kalian pilih. Inilah bagaimana agama kita ini menuntut. Pastikan pilihan kita ini sudah jelas. Bahkan dalam transaksi jual beli jangan ditutup-tutupi. Lakukanlah sesuatu itu dengan shadaqah wa bayyana, saling jujur, saling memberikan penjelasan. Jangan segala sesuatu itu ditutup-tutupi. Nah inilah dalam prinsip hidup ini, dalam selain kebebasan kita itu harus terbuka, memberikan penjelasan. Maka Allah pun dalam memberikan pilihan kepada kita dalam hidup ini, Allah juga memberikan pilihan. Mau nggak kalian bertransaksi dengan Allah? Nah ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, kepada jual beli, yang mana jual beli ini tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu dengan cara kalian mengambil pilihan Allah, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan cara kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah ini jual beli yang Allah tawarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dzalikum khairul lakum, hal tersebut baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Nah ini in kuntum ta'lamun ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam mengambil pilihan beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, yang diinginkan oleh Allah adalah kita harus tahu pilihan kita. Kita harus tahu konsekuensinya. Karena setelah kebebasan untuk memilih itu, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Makanya dzalikum khairul lakum, hal tersebut baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menawarkan jual beli ini, pada ayat sebelumnya, pada ayat ke-9, Allah sudah mengutus para rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya, mengutus rasulnya dengan membawa bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar utusan itu, rasul itu menunjukkan kepada umat manusia mana agama yang benar, bagaimana agama Allah itu seutuhnya, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah. Ada konsekuensi, ada perjanjian untuk mendapatkan pahala-pahala yang berlipat. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengutus seorang rasul menjelaskan bagaimana agama ini, seandainya kita memilih agama ini, konsekuensinya itu jelas. Maka beranikah kita mengambil konsekuensi itu? Nah inilah yang ditawarkan oleh Allah. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, kepada sebuah perdagangan, tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah ini tawaran dari Allah. Dan kebebasan untuk memilih itu Allah berikan kepada kita semua. Dan dalam jual beli ini Allah tidak menutupi. Allah utus seorang utusan. Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan agama ini dengan jelas, memberikan petunjuk, menegaskan bahwasannya agama ini adalah agama yang al-haq, agama yang benar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberikan kepada kita kedua mata, kedua bibir dan lisan. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain
wa hadainahu an-najdain. Allah telah memberikan kepada kita kedua mata. Allah telah memberikan kepada kita mulut, yang mana mata dan mulut itu bisa kita gunakan untuk mencari informasi yang jelas. Mulut bisa kita gunakan untuk bertanya. Mulut kita bisa gunakan untuk menyampaikan pendapat kita. Allah berikan kesempatan kita untuk memilih. Sebelum memilih, Allah berikan penjelasan. Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk mencari penjelasan itu, untuk mencari kebenaran itu, untuk bisa membedakan antara ar-rusydu minal ghayy, untuk bisa membedakan mana yang lurus dan mana yang bengkok. Allah telah memberikan kemampuan itu kepada manusia, maka tinggal pilihlah manusia. Wa hadainahu an-najdain. Allah berikan tawaran kepada manusia, yaitu dua jalan. Ada jalan yang sukar, ada jalan yang mudah. Falaqtahamal aqabah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia ketika manusia memilih jalan itu. Kenapa manusia tidak mau mengambil jalan yang sukar? Padahal manusia bisa menggunakan indranya, panca indranya. Manusia sudah diberikan petunjuk melalui para rasul, para alim ulama. Apa konsekuensi dari jalan yang mudah? Apa konsekuensi dari jalan yang sukar? Silahkan dipilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahu an-najdain. Akan tetapi kenapa manusia tidak mau mengambil jalan yang sukar itu? Jalan yang sukar itu adalah jalan yang akan menuntun kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilihan yang terus Allah berikan kepada kita. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulih dan kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad menggunakan segala daya dan upaya yang kita miliki dengan harta dan jiwa untuk menegakkan agama Allah. Apakah itu pilihan yang mudah? Itu adalah pilihan yang susah. Itu adalah pilihan yang sukar. Silahkan manusia pilih, silahkan kita memilih. Karena Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, prinsip kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Itu juga bagian dari apa yang diberikan oleh Allah sebagai fitrah kita manusia. Maka setelah kita menentukan pilihan itu, ingatlah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah. Kenapa manusia itu tidak mau memilih jalan yang sukar? Dan inilah kita, Bapak Ibu sekalian, selama hidup di dunia kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangsa Indonesia memilih jalan yang sukar untuk menolak visanya orang Israel, untuk menolak memberikan visa orang Israel, sehingga berdampak kepada apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak diberikan kesempatan menjadi tuan rumah. Ini adalah jalan yang sukar. Karena kalau kita jadi tuan rumah, kita bisa mengundang wisatawan untuk menumbuhkan ekonomi bangsa ini. Sebagaimana yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya Allah itu adalah Tuhan yang esa, Allah itu adalah Tuhan yang gaib, Allah itu adalah Tuhan yang bisa disembah di mana saja, khawatir nanti orang-orang Arab tidak ada yang mau datang ke Mekah melakukan haji. Itu ketakutan apa? Ketakutan tidak datangnya wisatawan. Ketakutan tidak akan bertumbuhnya ekonomi. Karena apa? Kalau Allah bisa disembah di mana saja, maka tidak ada yang mau datang ke Mekah. Tapi sampai sekarang ketakutan itu tidak pernah terbukti, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sekarang kita daftar haji 20 tahun ngantri. Ya Pak ya? Jadi ketakutan orang kafir ini tidak sesuai dengan Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan segala apa yang ada pada kita. Maka seandainya kita ini gagal, seandainya kita ini berhasil, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita. Hanya saja kita ini sedang diuji. Maka ketika kita diberikan nikmat, jangan berpikir Allah sedang memuliakan kita. Karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, artinya kita ini sedang diuji. Bukan berarti kita sedang dimuliakan.
Sebagaimana manusia berpikir fa'ammal insanu idza mabtalahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan fa'akramahu, dia dimuliakan, wa na'amahu, dia diberikan nikmat, fayaqulu rabbi akraman, dia berpikir bahwasanya Tuhan sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu, lalu ketika Allah menguji dia dengan apa? Faqadara alaihi rizqahu, dia batasi rezekinya, dibuat hidupnya itu susah, dibuat rezekinya itu mampet atau tersendat. Fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia berkata Tuhan sedang menghinakan saya. Kalaulah tidak seperti itu. Semuanya ketika kita diberi nikmat itu adalah ujian, ketika kita diberikan kesusahan, musibah, itu juga ujian. Maka falak tahamal aqabah, kenapa kita tidak mau mengambil jalan yang singkat itu? Nah, maka marilah kita semua bersabar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling bersabar dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Semoga kita semua mampu menjalani jalan yang sukar ini dan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap pilihan kita, kebebasan yang Allah berikan kepada kita untuk menentukan pilihan hidup kita, menentukan sikap dalam hidup kita, semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan ketika di dunia, begitu pula ketika di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benarnya yang memenuhi janji. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala setelah melalui jalan yang sukar di dunia ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada hari ini. Ini juga live streaming. Saya usahakan Bapak Ibu sekalian, ada 2 kajian yang saya lakukan secara live streaming, yaitu kajian tentang at-tasarrufat al-maliyah, pengelolaan harta, yang saya laksanakan di Masjid Ad-Da'wah, juga termasuk kajian di Jumat Syuruk ini di Masjid Al-Jihad pada pekan pertama dan pekan keempat. Saya usahakan bisa selalu live streaming. Semoga bisa dikembangkan metode dakwah ini, karena bagi yang tidak mampu hadir, tidak bisa hadir, bisa mengikuti secara live di akun TikTok saya yang bernama Abdurrahman Penyuluh Metro. Karena ini bagian dari tugas saya sebagai seorang penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Metro, dan saya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan inovasi dalam berdakwah. Dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu Bapak Ibu hadirin dan juga saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak bisa hadir untuk bisa mengikuti pembahasan-pembahasan dan kajian-kajian keislaman kita. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Boleh ya, Pak? Gak apa-apa ya, Mas ya? Tambah 1 pertanyaan. Ini masih jam 5:30. Biasanya nunggu 10 menit ya Pak ya dari waktu syuruk. Boleh 1 pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz kan berbicara tentang kebebasan, bahwa Allah menciptakan kebebasan kepada kita. Terus Allah juga menciptakan takdir. Jadi konsep kebebasan dan takdir itu mana yang lebih dulu dan mana yang lebih kuat? Baik. Nah, selain pertanyaan ini ada lagi yang ditanyakan, Pak? Atau sudah mewakili pertanyaan ini? Sudah, Bapak Ibu sekalian? Baik. Qadha dan qadar, ketetapan dan apa yang telah terjadi pada kita itu tidak menghalangi kita untuk memilih. Allah menentukan kita sebagai, misalnya bapak-bapak sebagai laki-laki. Itu adalah ketetapan Allah. Tapi apa pilihan Bapak? Memilih antara menjalani sebagai seorang laki-laki yang benar atau menolak takdir Allah sebagai seorang laki-laki. Nah, itu sikap. Ya, ketika Allah menentukan kepada kita qadha, menentukan kepada kita lahir dari keluarga kaya atau miskin. Kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu qadha, ketetapan dari Allah. Tapi Allah memberikan kebebasan kepada kita dalam menentukan sikap setelah itu. Bagaimana kita menjalani ketentuan Allah. Suatu ketika Allah menimpakan kita musibah. Nah, musibah itu dari kata asaba yusibu, sesuatu yang menimpa.
musibah. Dan musibah itu adalah qadar. Kalau dia terjadi, dia menjadi qadar. Nah, Allah telah menetapkan kepada kita musibah. Maka ada yang namanya takdir itu, ada yang saidah, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan. Nah, ada yang nikmat, ada yang susah. Maka dalam menghadapi musibah atau nikmat itu, Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Mau memilih bersyukur atau kufur, mau memilih bersabar atau kufur. Nah, inilah bagaimana Allah memberikan kepada kita kebebasan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan, ya, seperti tadi ketetapan kita dilahirkan, musibah-musibah yang menimpa kita, kematian yang akan datang kepada kita. Itu adalah ketetapan-ketetapan yang tidak bisa kita tolak, tapi kita bisa memilih dalam menyikapi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagaimana Allah memberikan kepada kita kesempatan. Karena apa? Mau tidak mau, qada dan qadar itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, qada dan qadar itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita menentukan sikap. Apa sikap kita ketika kita ditentukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama seperti bangsa Indonesia. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, kita lahir di bangsa Indonesia. Mau gak mau kita harus mengikuti aturan di bangsa ini. Tapi kita diberikan pilihan. Kalau misalnya mau sebagai bangsa Indonesia, silahkan jalani sebagai bangsa Indonesia. Kalau nggak suka sebagai bangsa Indonesia, ya silahkan jangan di Indonesia. Betul nggak Pak? Betul? Kita dilahirkan di Indonesia, silahkan pilih. Nah, kalau kita mau menjalani sebagai bangsa Indonesia, kita jalani. Kalau nggak mau, ya jangan di Indonesia. Sama seperti kita ini hamba Allah. Mau nggak mau, kita ini adalah hamba Allah. Silahkan dijalani. Tapi apakah kita bisa menolak sebagai hamba Allah dan kabur dari buminya Allah? Nah, inilah bagaimana kita menjalani qada dan qadar ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi apa yang terjadi pada diri kita, itu adalah bagian dari qada dan qadar. Nah, artinya Mbak, di sini ya Mas ya. Nah, kalau qada dan qadar itu tidak menghilangkan kebebasan kita dalam bersikap. Nah, silahkan mau beriman atau silahkan mau menjadi hamba yang kufur. Dan setiap apa yang kita pilih itu pasti ada konsekuensi sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap hal yang kita pilih itu ada konsekuensinya, dan setiap kebaikan pasti akan diberikan ganjaran pahala, dan setiap keburukan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan dosa. Dan Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk bersikap. Maka ambillah sikap itu sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Cukup Mas ya? Atau ada yang mau bisa tambahkan? Nah, cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu syuruk, silakan jamaah kita salat syuruk.